Mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat dan anugerah yang tidak bisa terhitung, Ibu. Ya. Nanti kalau kita hitung-hitung ya nikmat dan anugerah dari Allah, sekap itu umur kita justru yang tidak cukup untuk menghitungnya ya Bu ya. Makanya harus bagaimana? Kita pokoknya bersyukuri aja nikmat dan anugerah yang telah Allah berikan, selalu kita syukuri. Terutama apa Bu? Nikmat iman dan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Semoga Anda hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tentu saja tetap istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan. Amin ya robbal alamin. Pemirsa, saya saat ini sedang berada di dalam Masjid Pusdai Jawa Barat, dan hari ini Majelis Taklim Pusdai Jawa Barat di bawah pimpinan Dr. Hajah Hani Mukharomah MMPD sedang mengadakan kajian rutin bulanan di hari Kamis minggu keempat. Acara ini bekerja sama dengan bidang kerohanian PPLIPI Jawa Barat. Seperti diketahui, Ketua PPLIPI Jawa Barat adalah Ibu Hajah Lina Marlina Ruzanul Ulum SE. Waktu itu bagaikan kilat ya Bu ya? Betul, bagaikan kilat. Saya besok 15 Agustus 65 Bu. Saya. Mari kita lihat liputannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Maha suci Allah yang pagi hari ini menghadirkan kita dalam rangka silaturahmi dan thalabul ilmi, yang alhamdulillah saya pada kesempatan yang berbahagia ini terima kasih kepada seluruh jajaran panitia yang selalu memimpin dan mengaping umat dalam rangka tasyakur bin nikmah, juga thalabul ilmi, juga silaturahmi. Mereka ini semua membimbing kita untuk dalam rangka kita menuju bekal kita pulang di akhir nanti. Ibu dan ibu-ibu sekalian, saya dulu pengurus di sini ya, sempat jadi ketua pengajian beberapa tahun ke belakang. Baru sekarang ke sini lagi, alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan ibu-ibu. Mudah-mudahan langkah ibu dari rumah masing-masing menjadi ladang amal yang soleh. Dan pada kesempatan ini mudah-mudahan kita bersilaturahmi ini adalah dalam rangkaian mencari ilmu dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mencari ilmu adalah ditinggikan derajatnya oleh Allah. Lebih-lebih orang yang berilmunya, yang terus disampaikan kepada kerabat, keluarga, tetangga, sahabat, dan teman, itu adalah akan ditinggikan lebih derajatnya juga oleh Allah. Jadi jangan sungkan-sungkan duduk di majelis taklim ini, di majelis ilmu ini, berangkat tadi dari rumah sudah dijaga dan diiringi oleh malaikat. Pasti itu. Tapi di dalam hal ini kalau mau ngaji dari rumah, niatkan saya ngaji semata-mata liridho lillahi ta'ala, hanya ibadah kepada Allah ya. Sebab kalau niatnya ibadah, nanti Allah yang memberi petunjuk dalam ibu mencari ilmu, kemudian Allah yang merawat perjalanan ibu dari rumah sampai Pusdai, dan Allah yang menolong apabila ada problema di perjalanan. Pasti Allah menolong kalau niat ibadah. Dan yang terakhir pasti Allah mengganti rezekinya. Mungkin ibu ngasih kencelengnya, mungkin ibu naik angkotnya, mungkin ibu sodakohnya dan sebagainya, diganti sama Allah kalau niatnya semata-mata ibadah kepada Allah.
Jangan pasang niat, saya mah di sana suap teman-teman saya ngajinya di Pusdai, ini hari Kamis keempat. Jangan. Saya ini biar banyak sahabat dan sebagainya. Sahabat mah pasti dengan adanya pengajian pasti akan bertemu dengan orang-orang baik. Ya, dan Allah mencatat, oh ini temennya, teman ngajinya, teman mendengarkannya, teman berangkatnya. Ya, jadi udah niatkan aja lillahi ta'ala. Ya, semuanya lillahi ta'ala, nanti semuanya Allah yang akan memberikan petunjuknya. Nah, catat betul-betul bahwa dengan adanya bertemu kita di sini, saya bertemu dengan para jemaah sekarang di Pusdai ini, saya akan memberikan nanti penutupan mungkin mengenai apa makna Muharram. Sekarang saya akan menyampaikan dulu makna silaturahmi. Ya, ada 10 dari makna silaturahmi. Ini catat ya, 10 makna dari silaturahmi. Yang pertama, Allah ridho. Pasti perbuatan ini Allah ridho, karena ini bersilaturahmi. Yang kedua, iblis benci. Kalau iblis mah tidak senang baik-baikan, tidak senang silaturahmi, senangnya gontok-gontokan, gibah, demo, ngomporin dan sebagainya. Iblis tidak senang silaturahmi seperti ini. Ya. Yang ketiga, panitia yang mengundang dengan hadirnya ibu duduk di majelis ilmu ini pasti senang. Saya akan tanya kepada para panitia ini, senang hadir para jemaah? Survei membuktikan ya, tuh ibu-ibu senang para panitia yang mengundang hari ini ngaji untuk ibu hadir dengan silaturahmi. Ataupun kalau ibu datang ke rumah saya umpamanya, ibu-ibu silaturahmi datang ke saya senang datang ibu-ibu silaturahmi, begitu ya. Jadi yang ketiga itu yang didatangin senang. Yang keempat, sisa umurnya barokah. Bukan begini, sok silaturahmi ameh panjang umur, bahasa Sunda itu ya. Ya, ayo silaturahmi biar panjang umur, bahasa Indonesia. Kalau bahasa syariat agama bukan, sisa umur kita barokah. Sebab bagaimanapun juga umur kita telah ditentukan oleh Allah pada waktu kita dalam kandungan ibu kita masing-masing 4 bulan, ditiupkan ruhnya. Maka suka ada yang 4 bulanan, yang syukuran 4 bulanan katanya, itu ditiupkan ruhnya, sudah ditentukan umurnya sekian, wafatnya sekian, jodohnya ini, rezekinya ini, anaknya sekian, ke Mekah pertamanya tahun sekian. Itu sudah ada di catatannya di Lauh Mahfuz Allah. Jadi kalau kita dipakai untuk silaturahmi, umpamanya umur kita akan sekian tahun, nah sisa umur kita ini barokah ya. Jadi harus rajin silaturahmi ini. Nah, yang kelimanya, ibu sekarang silaturahmi berangkat ke Pusdai. Sebetulnya bukan berangkat ke Pusdai, ibu sedang berangkat ke bank tabungan akhirat ya. Sebab apa? Duduk di majelis ilmu, mencari ilmu, bersilaturahmi. Ini ibu mempunyai ladang amal soleh, jadi nanti punya tabungan di akhirat. Jelas, tabungan soleh ya. Maka dengan silaturahmi ini ibu sedang tabarat, tabungan akhirat ya. Nah, yang berikutnya, yang keenamnya, dengan silaturahmi ini ibu dapat ilmu. Sekarang saya sedang sharing ilmu silaturahmi. Tadi ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para panitia dengan sebelum-sebelumnya. Nah, sekarang ini ilmu silaturahmi sedang diajarkan oleh saya kepada ibu-ibu ya. Kemudian yang ketujuhnya, dimudahkan rezekinya oleh Allah. Amin. Orang yang rajin silaturahmi dari mana aja, dari arah manapun, yang tidak disangka dan diduga ya, min haitsu la yahtasib. Nah, yang kedelapan, orang yang rajin silaturahmi itu disehatkan oleh Allah. Kan
kalau ibu tidak sehat mah mungkin ibu sekarang di rumah ngagoler gitunya, disimut, tiris. Kan sekarang mah enggak ya. Ini dengan silaturahmi ibu kan sehat, bisa duduk di sini ketemu sama saya yang udah lama nggak ketemu gitu ya. Nah itu adalah berkah dari silaturahmi, disehatkan oleh Allah. Yang kesembilan, sekarang kesembilan Bu. Yang kesembilan adalah ibu, orang tua kita, ayah dan ibu kita senang. Oh, biarpun yang masih hidup maupun yang telah tiada melihat dari alam sana, oh anak-anakku itu silaturahmi ke Pusdai, bertemu Bu Empet, bertemu dengan para panitia yang menyelenggarakan pengajian ini, orang tua kita senang. Ya, sekalipun ibu bersilaturahmi ke keluarga, adanya mama, adanya bapak atau siapapun, mereka yang udah di alam sana juga oh masih nyambungkan silaturahmi. Jadi senang orang tua kita, ya, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Dan yang terakhirnya, yang ke-10-nya merupakan tasyakur binikmah, mengacu kepada satu ayat di dalam Al-Quran, surat Ibrahim ayat 7, wa in ta'adana rabbukum la in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nah, dengan datangnya ke sini ibu mensyukuri nikmat Allah, ya. Apabila kau mensyukuri, kata Allah, aku tambah lagi nikmat yang lebih daripada yang sekarang telah aku berikan. Tapi ingat, kalau kau kufur, adabku sangatlah pedih, kata Allah. Bukan kata Bu Empet, kata Allah. Jadi saya ulangi, 10 makna silaturahmi. Awas, periksa catatannya. Yang pertama, Allah ridho. Yang kedua, iblis benci. Yang ketiga, yang didatangin senang. Yang keempat, sisa umurnya barokah. Yang kelima, ibu sedang menabung ke akhirat, tabarat. Yang keenam, dapat ilmu dengan silaturahmi ini. Yang ketujuh, dimudahkan rezekinya Allah. Yang kedelapan, disehatkan oleh Allah. Yang kesembilan, orang tua senang. Dan yang ke-10 mengacu kepada surat Ibrahim ayat 7, mensyukuri nikmat Allah. Jelas ya. Nah, itu sudah punya ilmu 10 makna dari silaturahmi. Ya. Sekarang saya akan menyampaikan, karena hampir semua yang hadir ini punya anak, ya. Ingin punya anaknya soleh. Nah, itu yang nanti akan dibawa oleh ibu waktu meninggal, yang ngantar 3, harta, keluarga, dan amal. Yang 2 kembali lagi, harta pulang lagi ke rumah, keluarga pulang lagi ke rumah. Bapak biarpun setia kepada ibu, setia sehidup semati, mal daikeun diasupkeun kana kuburnya, pek pemberin mamah gitunya. Nah, jadi kita punya amal, ya. Nah, itu amal soleh itu harus diperhatikan juga. Karena apa? Amal soleh itu, nah sekarang ilmu-ilmu agama ibu hadir di majelis ilmu, amal soleh. Sodakoh ibu, ya, ini di bulan Muharram lagi bagus sodakoh, itu amal soleh. Dan yang berikutnya, doa dari anak yang soleh yang akan terus kelak sampai kepada kita setelah kita di alam kubur. Tapi ingat, ibu-ibu, yang pertama nanti dihisab adalah sholatnya. Maka perbaiki sholatnya dengan baik, supaya semuanya bisa merubah kehidupan kita dengan sholat yang baik, sholat yang khusyuk, sholat yang benar. Dan kita akan merubah cara ibadah kita dengan betul kalau kita sudah benar sholatnya. Nah, kalau hisaban pertama yang akan ditanya itu adalah perintah sholatnya, Bu, bagaimana sholatnya. Bukan nanti ditanya ibu sholatnya, begitu wafat, man robuka, siapa Tuhan kamu, kita Allahu Akbar, takbiratul ihram yang menjawab, ya. Jadi sholat kita yang betul, jangan lihat sholat Allahu Akbar, jangan gada guruduk, kan nanti ditanya di akhirat, ya. Allahu Akbar itu yang akan menjawab, ya. Ini bukan manro buka, siapa Tuhan kamu, nanti deh Allahu Akbar, kan
takbiratul ihram kita yang menjawab, ya. Kemudian al-maut kita, baca Quran kita yang menjawab. Nanti yang nemenin di alam kubur kan kita sendiri. Nanti tidak bawa anak, tidak bawa harta, tidak bawa suami, tidak bawa siapa-siapa. Nanti akan mempertanggungjawabkan masing-masing. Kan ada sieunnya, aduh sieun gitunya. Abi wae sok sieunnya. Ada keung beureun kacipta sabakal keung dan sebagainya. Tapi moal kalau kita rajin ibadahnya, getol ibadahnya, kita masih diberi kesempatan ini hidup. Saya juga alhamdulillah sakit 3 tahun, hampir 3 tahun kena kanker, sakit yang sangat menakutkan. Anak-anak udah dipanggil umur ibu sampai sekian, tapi tidak ada Allah, ya. Semua juga doa merubah. Kemudian kita banyak beribadah, kita memohon kepada Allah, toh Allah juga yang menyembuhkan. Saya berikhtiar berobat kepada dokter, wa idza maridtu fahuwa yasmin, tapi penyembuh adalah hanyalah Allah, ya. Ibu-ibu juga harus begitu, nggak apa-apa. Jangan takut, ibu sakit mungkin dirontokkan dosa, ya gitu aja. Ini adalah peringatan, jadi kita bertobat. Oh ini kita harus banyak dengan sodakoh, tolak balanya. Oh ini harus baca dengan Al-Qur'annya. Itu sebagai imun vitamin kitanya. Gitu aja dinikmati. Saya sakit dinikmati aja, betul. Ya nggak apa-apa. Nah ini mah hanya sedikit supaya ini. Jadi tadi pada waktu itu sholat kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Kenapa sholat itu ibadah yang paling penting? Nih ya, saya sampaikan kepada ibu-ibu, rukun Islam itu ada 5. 2 kalimat syahadat hanya diucapkan saja dengan mudah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sholat 10 menit cukup kalau khusyuk, ya. Nah kemudian saum hanya 1 bulan, zakat hanya mengeluarkan hartanya sebentar aja selesai, haji hanya 40 hari, yang terpanjang ibadah adalah berumah tangga. Panjang waktunya berumah tangga itu, ya. Harus disampaikan kepada anak kita yang mau menikah, nak, paling panjang ibadah itu adalah berumah tangga. Kau nanti akan berkumpul, bertemu dengan 2 orang manusia dari 2 kubu yang berbeda. Yang satu dididiknya oleh orang tua ini, adat istiadatnya begini, pendidikannya begini, tapi ini harus bertemu dalam satu titik temu pernikahan. Nah perbedaan-perbedaan itu harus disikapi dengan penuh kesabaran. Innallaha ma'as-sabirin. Kan makin lama berumah tangga makin kaciri, geuning kieu si bapak teh tah geuning rewel, komo mun geus kolot asa perlu perhatian dan sebagainya. Ayeuna mun ibu ngaji sabaraha lami ngaji teh ditanya-tanya. Itu karena panjangnya kita beribadah rumah tangga. Coba kerasa jol anak, ya ibu, sugan teh anak teh udah beres gampang, ya, udah nikah majung dibawa. Tidak bu, tidak sama sekali. Udah anak mikirkan kumaha ieu teh incu ayeuna sakola, emakna digawe dan sebagainya. Si emak deui nu nguruskeun teh nya. Iya kan gitu. Nah, ayeuna ibu anak ibu dikawinkeun. Oh, ngondang ieu sok, ieu nana, ieu sadanana, ieu. Tos nikah. Geus nikah teh dibawa ku salakina, urang nu pengeluaranna loba nya. Nya atuh saleurik nya. Dibawa ku salakina umpamana ka Jakarta. Cek urang teh, "Kade engke nya mi HP budak, ieu pangmelikeun apartemenna mobil." Salah itu. Titip sholatnya, titip ibadahnya, titip kumaha berbuat kebaikannya, titip tahajudnya. Kasalakina teh kitu titipkeun amanah ibadahnya. Teu kudu duniana da kege nuturkeun. Ya, tolong kalau gitu teh titipkan itunya ibadahnya. Nya urang teh ayeuna geus anak urang alhamdulillah umpama di Jakarta ditempatkeun di apartemen. Jeung salakina urang teh ngalongok tempat tempok ka kamar atohnya. Mah ieu teh teu acan aya lukisan. Mah ieu teh piring makan eat service belum komplit. Nya jung atuh engke mun ka Bandung bawa nu mama. Kan gitu. Urang teh nya teu wani urang mah ka anaknya. Da barang anak mah barang manehna. Barang urang mah barang anak oge. Laras arung ngeukeunnya da larasnya. Nya terus kieu mah
Iya teh lamun ieu Mas berangkat ke kantor sate belum keburu ai masak naon-naon buat sarapan ke mawa atuh ti Bandungnya Abon Mustofa jeung naonnya jeung keur ari sarapan meh maneh teu kudu masak-masak heula urang teh golosor deui nya geus kawin ge nya da kitu teh beak-beak nya nya urang mah teu wani ka ditu tumpat tempo we urang geus ngalongok ge geus nya nya kada urang mah ulah pentak kena nya aya mah balik deui anak teh kitu eta anak tapi dengerin anak itu adalah amanah dari Allah titipan kepada kita yang pertama harus disayangi yang kedua harus diberi gizi yang baik ini untuk oroknya yang ketiga harus diberi pelajaran eta agama Islam didik anak kita itu bagaimana mendidik dengan baik supaya mereka menjadi orang yang soleh ya kali kalau punya anak yang soleh mah nanti akan ngedoakin insya Allah ya kepada kita kan nanti kita perlu doanya anak soleh ya untuk kita bekal ke akhirat tuh yang doakan adalah anak soleh nah itu dan harus be a friend karena apa be a friend itu ya kalau mereka itu jangan curhat ke yang lain kalau bisa curhat nanti kepada ibu bu itu ya kia kumaha ya nah itu enak kalau kita mempunyai anak bisa ngobrol dengan kita dan bisa kita menyelesaikan solusinya ya itu adalah mengenai anak. Nah, kemudian anak itu hati-hati ya dititipkan, kemudian anak juga harus dididik dasar-dasarnya. Kalau menjadi anak yang soleh itu yaitu insan kamil yang berakhlakul karimah ya. Dia jujur, sopan, santun, hormat kepada yang tua dan yang dituakan, rajin ibadahnya, dan kemudian selalu menyampaikan kebaikan dan kebaikan. Itu alangkah indahnya kalau kita mempunyai anak yang soleh dan soleha ya. Nah kita juga kadang-kadang anak kurang lalakina nu nyakolakeun urang nu naon-naonana nu untungna minantu awewe ya. Kadang-kadang sok pasea jeung mitoha ya. Lantaran sok judas aya naon ayeuna mantong serenkeun jadi eta dianggap anak perempuan minantu istri teh dianggap teman sama ibu tuh dianggap aja gitu da sugane ngurus ke anak urang gitu lah urang mah harus legowo aja kan ulah ngaji di pusdai masa ulah ngilu keheulnya ulah keun we itu mah nya rek kumaha oge nya da mun qadarullah ya ibu yang ngandungnya ibu yang nyekolahkannya yang membesarkannya yang menikmatinya anak batur ya ya mas kan nyarawas gitu kan we nya naon itu teh naon kahirupan amin lagi nya nah itu lalakon hirup nya lalakon hirup teh gitu ayeuna ibu ameh henteu benci teu dengki teu iri teu naon kieu we namamun eta kitu ieu kieu keheul naon keheul kasih ieu ulah keheul patlot gambar gitu apa patlot gambar teh mun hideung bodas mah teu pantes ai patlot gambar mah warna-warni jadi ieu didik macam-macam orang depan warna-warni tabeatna mun anu kakeheul adi sok pikakeheuleunya tah adi beuteung atau ipar dan sebagainya patlot gambar sakitu nya jadi dijawabna teh patlot gambar jadi urang mah keheul nya budak kieu minantu kieu ieu kieu parupa patlot gambar geus we tantos ngaos ayeuna nu ringkas urang mah nya jadi kitanya legowo ya kitana pasrah teu karaleuh teu ngudumel nya engke bisi ieu ini saya juga belajar saya belajar sakit gini gini akhirnya mah patlot gambar yes gitu ya ibu kayak gitu ya sekarang mah habis apa lagi kita ya kita kan waktu sedang ngantri wafat ya tidak tahu umur kalau besok lusa kita dipanggil ku Allah lagi ngedumel kasih ieu ngedumel kasih anu kan ya patlot gambar ya nama anggap ya. Nah itu berikutnya ya nanti belum ya ke Muharram ya
kayak ini mah kehirupan heula sehari-hari ya. Dan saya mah nggak punya ilmu, dan saya mah bukan penceramah, mama ya, mama di rumah gitu ya. Saya punya anak 4, punya incu 10, 11 saja yang budak si inget anu leutik lompatan nya. Si ingeuna sok aktif di dia di pengajian. Jadi engke cenah dijemput Bu, cenah jadi bawa budak leutik gitu. Salah saya mah nggak pernah jemput-jemput, tapi saya masih kalau menjadi penasehat di beberapa taklim gitu ya, masih itu mah yang ke rumah anu calurhat banyak saya bilang, tapi saya mah tidak ngasih apa-apa, nih resepnya hanya ibadah. Tadi afdhalu dzikri la ilaha illallah, tadi ibu menyampaikan kalimat thayyibah, yaitu afdhalu dzikri la ilaha illallah, afdhalu surat Al-Fatihah, tulis afdhalu ayat kursi. Nah, pang afdolna dzikir la ilaha illallah, pang afdolnya surat Al-Fatihah, pang afdolnya pang afdolnya ayat kursi. Ayat kursi itu kuncinya untuk kita memasuki surga. Jangan ditinggalin, tiap habis sholat baca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, sebab itu kuncinya ayat kursi. Tangganya mau masuk ke surga itu dikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, la ilaha illallah, Allahu akbar, itu yang 33 kita wirid ya. Itu adalah tangganya mau masuk kita ke surga, yang muka kuncinya adalah ayat kursi ya. Jadi yang afdhalu dzikri la ilaha illallah, afdhalu suratul Fatihah, afdhalu ayatul kursi. Itu menjadi lisanan zakiron, menjadi lisan yang selalu dipakai berzikir ya. Nah itu sehari-hari hanya saya mengingatkan, pasti semua sudah tahu, sudah hafal, cuma kadang-kadang sok poho deui da etanya, ibu-ibu mah gancang pohona gitu ya. Nah, gampang. Saya ingetna gancang pohona ya. Nah itu ya, jadi tadi 3 ayat. Kemudian sebelum masa anak sudah, silaturahmi sudah, yang afdol sudah, ada nanti terakhir ada hadis. Nah sekarang baru saya menginjak ke Muharram, karena saya hanya 10 menit lagi, setengah 11 saya harus meninggalkan tempat ini. Hanya saya 10 menit lagi akan menyampaikan Muharram. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah di dalam 1 tahun 12 bulan ya. Yang pertama Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga adalah Muharram, yang keempat adalah bulan Rajab. Ya, 4 itu bulan yang disucikan, dimuliakan oleh Allah. Di dalam 3 bulan yang berturut-turut ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dengan Muharram, di sini ada satu ibadah yang sangat istimewa, yaitu haji. Kalau kenapa Rajab terpisah jauh? Karena itu akan menuju kepada bulan Ramadan. Rajab, Rawah, Saum Ramadan ya. Menanam, memelihara, kemudian menuai di dalam bulan Ramadan. Nah sekarang kita memasuki tahun baru di tahun Muharram ya. Bulan Muharram ini adalah memasuki tahun yang baru. Nah ibu-ibu tolong tingkatkan ibadah kita di tahun ini, dimulai dengan bulan Muharram ini ya. Jangan lengah, jangan makin melempem, harus makin meningkat ibadahnya. Baca Qur'annya terus, zikirnya terus, wiridnya terus, sedekahnya terus, saum sunahnya terus. Sekarang salaum ibu-ibu, alhamdulillah. Ini di bulan Muharram itu yang terbaik saum 2 hari ini. Besok, hari ini sama besok ya. Mudah-mudahan memohon kepada Allah, duduk di majelis ilmu, doa dijabah. Kita lagi puasa, ya Allah beri kekuatan dan kesehatan untuk saya melaksanakan ibadah sunnah 2 hari saum sunnah ini supaya sehat, jadi besok bisa menyelesaikan ya, dan tidak
Tidak banyak setan juga ikut nimrung, entong puasa ada sunah ieu, banyak ya. Jadi henteu nya hayu atuh urang tipus dai mah lapar urang ngabaso di anu ulah ya. Nah ini mah kan lagi saum. Jadi memohon kepada Allah supaya kita diberi kekuatan dan kesehatan untuk bisa menyelesaikan Kemis dan Jumat ini saum. Saum apalagi? Rasul berkata, saum yang terindah setelah bulan Ramadan, saum wajib adalah saum-saum di bulan Muharram ya. Boleh 9, 10 Muharram ini, kemudian nanti Senin, Selasa, Rabu Yaumul Bid, saum pertengahan. Boleh nanti ngambil Senin Kemis di bulan ini. Yang sudah biasa Daud, lanjutkan Daud ya. Ini perbanyaklah saum sunnah di bulan Muharram ini ya. Sayang, sebab ini satu event, satu bulan pertama di bulan baru ini diisi dengan ibadah. Ini ibu sekarang 9, 10 Muharram saum, bisi nanti tahun depan mah ibu belum tentu ada umur ya. Tahu-tahu bulan depan dipanggil oleh Allah, kan tahun depannya nggak bisa puasa Muharram lagi ya. Jadi usahakan supaya ini sampai selesai ya. Bisi tidak ada umur, tahun depan tidak ketemu Muharram 9, 10 Muharram. Ya syukur-syukur kalau kita masih diberi Allah dengan kemurahannya, diberi umur oleh Allah, kita bisa melaksanakan. Nah Bu, perbanyak sodakoh di bulan Muharram itu. Bukan sodakoh harus uang saja, tidak. Ibu ke tetangga senyum sodakoh, memberi ilmu sodakoh, memberi makan sodakoh. Jumat barokahnya besok, saya mau ngebagi mie ke tetangga atau kemana, sodakoh Muharram. Itu termasuk besok Jumat barokah, udah masuk lagi bulan Muharram ya. Jadi berbanyak itu ibadah sodakoh dan sebagainya. Saya mau jariah, boleh silahkan ya. Mau jariah supaya nanti ngocor kepada orang tua saya punya rezeki, ini ada yang bikin rumah tapis, mama kita udah nggak ada, dititipin ke yang bikin rumah tapis supaya nanti anak-anak ngaji Quran ngocor ke almarhum almarhumah ya. Nah itu untuk bulan Muharram. Jadi diisilah kesempatan bulan yang sangat indah ini, yang belum tentu kita masih ada umur ketemu dengan Muharram yang akan datang. Sebisa mungkin, sekuat tenaga mungkin diingatkan, aduh kemana ini, ayeuna aya dulur anu asup salakola teu bogaeun buku dan seragam, kasih biarpun sepeser 2 peser juga ya, supaya berkah. Itu namanya wakaf pendidikan ya, pendidikan dan sebagainya. Nah ibu-ibu, bahwa bulan Muharram ini isi dengan kesempatan yang sangat indah, mumpung kita punya waktu, dan jangan disia-siakan waktu karena kita sedang dikejar antri. Dan semuanya juga ibu ini mau pemilu, bukan mau jadi caleg dan sebagainya. Yang pasti bakal jadi camat ya. Camat mah pasti ibu-ibu teh ya, calon mati ya. Ari caleg mah keun sina kudu sejen caleg mah, urang mah entong camat teh. Oh saya camat, saya harus giat kampanye ibadah. Nah itu aja kita mah ya. Nah itulah barangkali 5 menit lagi ada pesan dari Rasul yang selalu menyampaikan kepada umatnya dan kepada kita semuanya yang hadir di sini, bahwa ada 4 hadis yang disampaikan perintah Rasul di dalam kehidupan kita. Yang pertama, catat, tolonglah orang lain, pasti Allah akan menolong kita. Ringankan beban orang lain, pasti Allah akan meringankan beban kita. Sayangi orang lain, pasti Allah akan menyayangi kita. Dan maafkan selalu orang lain, pasti Allah akan memaafkan kita. Sedangkan kita manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah dan khilaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Masjid Busdai Jawa Barat, saya Tasya beserta kru liputan Ripan, Gilang, Arpan, Angga, Dea, Bagas, Rama, dan Ripki melaporkan untuk Anda. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.